pagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua sehat dan juga tetap bisa beraktivitas ya, dengan mematuhi anjuran pemerintah di mana kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan ya, demi untuk kebaikan kita bersama ya. Nah, untuk kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana untuk saudara kami atau adik-adik kami yang seringkali kulitnya mudah berjerawat ya. Nah, kalau saya sendiri termasuk orang yang jarang berjerawat, meskipun kadang sesekali ya bisa aja ngalami jerawat. Misalnya kalau saya habis makan terus lupa membersihkan mulut ya, nah itu kadang nggak lama langsung ada timbul merah di sini atau gatal, karena jenis kulit saya termasuk yang berminyak dan juga sensitif. Karena saya tahu kulit saya sensitif, jadi saya memperhatikan ya, saya selalu membersihkan wajah saya, apalagi kalau habis bepergian. Saya intinya sebelum saya beristirahat malam itu sudah pasti wajah saya harus bersih ya, sebelum saya menggunakan skincare. Nah, seringkali adik-adik remaja yang masih muda itu saya lihat banyak mereka punya semacam kayak entah itu grup-grup atau pertemanan, seringkali keluhan usia yang remaja itu paling seputaran masalah jerawat ya, jerawat, berutusan, bahkan ada yang masih muda harus mengalami bopeng ya. Kenapa? Karena seringkali jerawatnya digaruk, dipencet, dan justru bisa menyebar dan makan bukannya mengering, bisa menjadi melebar ya, bahkan melukai. Nah, saya ingin membagikan beberapa tips-tips ya untuk adik-adik yang seringkali atau mungkin yang sudah dewasa ya, yang mungkin masalah dengan jerawatan. Saya membagikan ini, saya kutip juga dari beberapa tulisan ya, karena saya apa yang saya bagikan ini setidaknya saya renungkan dulu ya, ini yang saya bagikan ini bermanfaat tidak, karena saya sendiri bukan ahli, entah itu ahli kesehatan, ahli kecantikan, saya bukan ya, saya ibu rumah tangga biasa, tetapi saya rajin membaca, rajin menggali pengetahuan apa saja, entah itu lewat buku, lewat internet. Dan kali ini di video saya ingin membagikan tips-tips bagi adik-adik ataupun yang sudah dewasa ya, tapi seringkali mengalami jerawat. Nah, itu kan biasa juga karena pengaruh hormon ya, orang bisa berjerawat, tetapi seringkali juga yang lebih banyak dipengaruhi jerawat. Mengapa jerawat itu timbul? Karena kita kadang salah penanganan ya, entah itu masalah kebersihan ataupun karena kita sendiri tidak tahu bagaimana urutan cara menggunakan skincare. Banyak faktor ya, bisa juga dari stres ataupun pengaruh yang lain ya, pengaruh hormon, pengaruh mungkin karena kulitnya kombinasi berminyak dan salah penanganan, jadi bisa menimbulkan jerawat ya. Kalau saya sendiri bukan berarti nggak pernah mengalami jerawat, bisa saja seringkali, bahkan kalau saya lupa membersihkan wajah, jangankan bilang membersihkan wajah, habis makan terus lupa mencuci mulut, itu biasa kadang timbul tiba-tiba gatal sekitar mulut, atau bisa kadang timbul jerawat, tapi cepat juga kempisnya karena saya langsung memberikan obat ya untuk mengempiskan jerawat kecil atau yang kemerahan gitu di sekitar mulut saya gitu. Nah, saya ingin membagikan tips-tips buat teman-teman semua ya, yang memang membutuhkan bagaimana caranya sih kita membersihkan wajah kita ya. Yang pertama itu ada tips, ini sebenarnya mudah ya, tapi yang penting kita rutin, pasti ada perubahan, dan saya yakin kita bisa terhindar dari yang namanya jerawat, gatal, dan alergi kalau kita tahu cara penanganan, bagaimana cara kita memperlakukan kulit wajah kita ya. Nah, saya bagikan tipsnya. Yang pertama adalah
ini terutama untuk yang kulit berjerawat ya. Yang pertama itu kita harus tahu bahwa jika Anda mengalami yang namanya jerawat, hindari untuk memencet jerawat Anda ya. Memencet, kadang kan kita gemes ya, kayaknya ini jerawat kok enggak kempis-kempis ya, kita pencet. Jangan ya, sekali-sekali, karena justru itu bisa menimbulkan peradangan, bahkan bisa menimbulkan kemerahan, infeksi, dan alergi. Jerawat bukannya kering, malah nambah ya. Yang pertama itu, karena seringkali juga tangan kita itu ada kumannya ya, kuman yang tak terlihat, entah itu kita memegang apa, bahkan memegang HP pun itu tidak bisa dihindari. HP bisa memicu timbulnya jerawat ya, kan HP kita nggak tahu ini bakterinya seberapa banyak, kumannya berapa banyak ya. Jadi hindari memencet jerawat, karena tangan kita yang justru itu yang bisa memicu timbul jerawat baru ya. Yang kedua, rajin bersihin wajah ya, pasti itu ya, kayak saya sendiri ya, minimal kita membersihkan wajah pagi dan malam ya, atau pagi dan sore hari sepulang kita bepergian. Dan bahkan ya, kalau anjuran dari ahli kesehatan atau kecantikan kulit itu ya, kita harus membersihkan wajah kita bahkan saat kita tidak menggunakan kosmetik atau kita tidak menggunakan skincare apapun ya. Pada saat malam kita akan beristirahat, kita wajib menggunakan pembersih wajah ya. Itu ini ahli kesehatan kulit ya yang berbicara, bukan saya. Jadi kulit kita itu memang pada saat malam kita akan beristirahat, pastikan sebelum mungkin kita menggunakan krem malam dan lain sebagainya, atau ada skincare yang lain, pastikan wajah kita itu sudah bersih ya. Terus yang ketiga, bersihin wajah itu penting ya sebelum kita memakai skincare apapun. Jadi sebelum kita menggunakan, entah itu mau menggunakan masker, skincare, perawatan wajah apapun, kita harus membersihkan wajah terlebih dahulu ya. Dan tidak lupa kita menggunakan toner untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau make up yang nempel di kulit kita. Ya, gunanya toner itu ya untuk mengembalikan pH alami kita, dan juga untuk mengecilkan pori, dan juga membantu mengencangkan kulit wajah kita ya. Yang keempat, saat kita sudah membersihkan wajah ya, misalnya wajah kita kan basah, sudah kita cuci dengan entah itu facial wash, facial foam, dalam keadaan basah hindari untuk kita menggosok kulit kita ya, tapi kita tekan-tekan aja dengan kain atau handuk ya, jangan digosok ya, karena wajah kita tanpa kita gosok pun itu akan kering, tapi karena kita biasa membantu untuk melap ya, cukup kita tekan-tekan dengan handuk ya, tidak digosok ya. Yang kelima, hindari memakai scrub saat wajah berjerawat, karena bisa merangsang timbulnya jerawat baru. Kalaupun kita ingin menggunakan scrub, pastikan wajah kita atau jerawat kita sudah dalam keadaan keringnya. Jadi, dan itu pun scrub yang kita gunakan harus scrub yang lembut ya, bukan yang agak besar butirannya, tetapi scrub yang lembut. Tujuannya supaya tidak merangsang timbulnya jerawat baru ya. Yang keenam, pastikan saat membersihkan wajah kita itu benar-benar harus bersih ya. Jadi bukan bilang sekedar kita membilas, menggosok, terus ada kan orang biasa ya asal disabunin pasti bersih, belum tentu ya. Jadi memang benar-benar saat kita membersihkan wajah, seluruh daerah atau permukaan wajah kita itu harus tersentuh sabun. Di sela-sela hidung pun seperti itu ya, kita harus gosok. Nah, sering sini muncul komedo yang seringkali kita lewati ya, kita nggak gosok sekitar hidung kita gini, kita cuma sekedar menyapu bersih. Dan pastikan dengan air yang cukup wajah kita sudah bersih, tidak ada sisa make up atau sisa sabun lagi ya yang menempel di wajah kita. Yang ketujuh, gunakan skincare atau masker yang sesuai dengan kebutuhan jenis kulit kita ya. Hindari produk skincare yang racikan tanpa balai atau tanpa kode POM ya. Jangan mudah tergiur untuk membeli
krem-krem atau bedak-bedak racikan yang tidak jelas gitu pabriknya, asal usulnya ya, justru itu bisa menimbulkan jerawat, blutusan, bahkan flek di wajah kita ya. Nah, yang kedelapan itu kalau kita memiliki gangguan di kulit, misalnya flek, jerawat dan sebagainya, itu kita perlu juga menggunakan masker ya. Masker yang alami itu banyak ya, kita bisa buat sendiri di rumah ya, dan tak perlu harus membeli. Misalnya kalau seperti kita mau menggunakan masker, harus tentukan dulu jenis kulit kita ada apa. Kalau jenis kulit kita itu seperti berminyak, kombinasi, ya kita bisa menggunakan masker jeruk nipis dan madu gitu. Tapi kalau misalnya jenis kulit kita itu sensitif ya, hindari untuk memakai jeruk nipis. Anda bisa menggunakan madu dengan air mawar saja ya. Itu kita gunakan secukupnya untuk sekali pemakaian. Hindari kita membuat masker terlalu banyak terus sisanya kita taruh dalam lemari es. Justru saat kita simpan itu bisa terkontaminasi dengan bakteri, dan pada saat kita menggunakan berikutnya justru itu yang bisa memicu alergi, bahkan timbulnya jerawat baru. Jadi saat Anda ingin menggunakan masker, sebaiknya gunakan secukupnya, pakai secukupnya, sisanya itu Anda bisa buang. Kalaupun Anda sayang untuk membuang, Anda bisa membalurkan ke kulit yang lain ya, tapi jangan disimpan ya. Buatlah masker yang untuk satu kali penggunaan ya, bukan untuk kita pakai beberapa kali ya, karena justru itu yang kita rasa aman justru bisa menimbulkan alergi di kulit kita, gatal bahkan kemerahan ya. Jadi Anda yang memiliki kulit yang berjerawat atau Anda yang memiliki kulit yang flek dan ingin merawatnya, selain kita menggunakan skincare, kita perlu juga menggunakan masker ya. Ada masker yang dijual bebas, Anda bisa memilih sesuai dengan jenis kulit Anda. Dan jika Anda ingin membuat masker sendiri di rumah, itu juga bagus ya, karena dari bahan-bahan alami yang bisa Anda gunakan di dapur ya. Jadi untuk masker jenis kulit yang berjerawat itu sebenarnya banyak ya. Anda bisa lihat di internet. Kalau yang saya sarankan di sini ada beberapa ya. Misalnya seperti mentimun, kita bisa gunakan mentimun, kita parut dan airnya kita gunakan, kita langsung aplikasikan di wajah, itu bagus lebih, dan dia membantu mengeringkan jerawat kita ya. Tomat bagus juga ya, tomat kita langsung kita potong dua, terus kita langsung gosok dengan lembut di wajah kita yang berjerawat, diamkan selama. Jadi penggunaan masker itu kurang lebih sekitar 15 menit aja sudah cukup ya. Kalaupun Anda kelewatan misalnya mau lama sedikit ya paling sampai 25 menit, tidak lebih dari 30 menit ya, karena sesuatu yang berlebihan juga belum tentu bagus untuk kulit kita ya. Itu tips-tips dari saya. Anda bisa menggunakan masker yang alami yang Anda bisa dapatkan di rumah, entah itu masker tomat, mentimun, bahkan jeruk nipis dan madu, itu bagus ya, sesuaikan dengan jenis kulit Anda. Jadi sekali lagi saya ingin bagikan, jika kulit Anda agak sensitif, hindari penggunaan jeruk nipis ya. Kalau kulit Anda berminyak, boleh Anda coba pemakaian masker jeruk nipis dan madu, karena saya sendiri menggunakannya ya. Karena masker jeruk nipis dan madu itu dia membantu untuk mengecilkan pori dan mengencangkan kulit wajah kita ya. Dan satu tips lagi saya ingin membagikan, sudah ada di video saya sebelumnya. Ini ada Tamanu Oil. Bagi Anda yang berjerawat, ini Anda bisa mencoba ya, bukan cuma untuk berjerawat, flek, menahun, bahkan yang bopeng pun bisa tersamarkan dengan menggunakan Tamanu Oil ya. Anda bisa membelinya lewat online, karena ini barang ini tidak sembarang tempat menjual ya. Saya membelinya juga lewat online. Ada juga kadang mungkin di apotek ya, ini Tamanu Oil ya. Itu aja tips dari saya. Anda bisa memilih jenis masker apa yang akan Anda gunakan dan sesuaikan dengan jenis kulit. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan wajah Anda ya, dengan sebersih-bersihnya ya, supaya tidak ada sisa kotoran yang nempel di wajah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Anda juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Salam.